Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam budaya, salam kebajikan. Yang terhormat Dewan Juri dan dosen-dosen penguji, perkenalkan nama saya Siti Swasti Eka Dewi. Saya mahasiswa PPG tahun 2025 dari LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 25 42 06 dan 48. Hari ini tanggal 11 November 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran mendalam dengan penilaian kinerja SMP LTI IGM Palembang dengan mata pelajaran IPS yaitu materi Proklamasi Kemerdekaan. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sehat semua? Sehat. Siap mau belajar hari ini? Siap. Sebelum belajar, coba kita rapiin dulu deh. Kita rapiin bangkunya. Coba bukunya disiapkan dulu. Coba tuh ada sampah tuh, coba dibuang dulu ya. Ya, silakan buka buku IPS-nya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar kita mengingat perjuangan pahlawan kita yang telah memerdekakan kita. Kemarin kita Hari Pahlawan kan? Iya. Silakan berdiri. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama agar pembelajaran kita pada hari ini dilancarkan dan memberikan manfaat untuk kalian. Siapa yang bisa memimpin doa? Ya, silakan Alam untuk memimpin doa untuk teman-temannya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa. Membaca doa dengan sesuai kepercayaan masing-masing dimulai. Amin. Terima kasih Alan. Silakan. Oke, Miss absen dulu ya. Pertama Abdurrahman Ibrahim. Hadir. Afdal. Hadir. Alam. Algania. Osis, dispen ya. Ibnu. Oke. Raffi. Sakit. Revan. Oke, 3 dispen, 1 sakit ya. Oke. Mulai kita bakalan ice breaking dulu. Oke, biar kalian tambah semangat dan fokus dalam belajarnya ya. Nah, silakan berdiri dan cari teman pasangannya masing-masing, boleh 3, boleh 4 orang. Sudah dapat temannya? Nah, sekarang kalian boleh saling berhadapan dan kepalkan kedua tangannya. Kedua tangannya dikepalkan. Oke, numpuk, disilang-silang. Atas bawah, disilang-silang. Gini ya. Instruksinya, nanti kalau misalnya Miss bilang up, nah yang paling bawah itu ke atas. Ya, tapi kalau misalnya Miss bilang down, yang atas tuh ke bawah. Nah, paham ya? Paham. Ini kelompok yang paling terakhir bertahan dapat hadiah. Oke. Up. 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 Salah ini. Duduk. Up. Down. Up. Down. Down. Up. Salah ini terlambat. Ini. Yeay. Fokusnya bagus. Nah. Kita kasih beng-beng. Ya. Nih, satu. Minggu lalu kita sudah belajar kan sebelum mata pelajaran proklamasi ini. Ada yang masih ingat nggak pelajaran minggu lalu? Perjuangan melawan jajahan Jepang, Miss. Perjuangan penjajahan melawan Jepang. Jepang menjajah kita berapa lama? Iya benar, 3,5 tahun. Oke, tepuk tangan dulu. Iya. Quotes hari ini, coba deh dibacain sama-sama.
Jika tidak tahu, dengan telannya pelajaran, maka kalian akan merasakan pedihnya kebodohan di masa depan. iya, benar. Ini skenario pembelajaran kita pada hari ini. Ini pembelajaran kita bakal menggunakan problem based learning, itu berfokus pada masalah. Kemudian Miss akan observasi nanti keaktifan kalian. Kemudian ada post test, ada produk juga dari LKPD juga. Nanti akan kalian presentasikan. Pendekatannya menggunakan deep learning atau pembelajaran mendalam. Itu harus bermakna, harus fun gitu ya. Kemudian strategi kita diskusi, presentasi, dan interaktif. Nah, di sini ada 3 tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama itu memahami latar belakang proklamasi kemerdekaan. Gimana sih, Miss, awalnya kita tuh bisa merdeka, gitu kan? Yang kedua, menganalisis proses persiapan pelaksanaan proklamasi. Bagaimana persiapannya, gitu ya. Kemudian mengidentifikasi peran tokoh-tokohnya. Siapa saja tokoh-tokohnya, apa sih perannya, ada golongan tua, golongan muda, gitu. Nah, sebelum masuki materi, di sini Miss ada kuis. Kalian boleh tunjuk tangan, Miss kasih beng-beng lagi deh hadiahnya. Yang bisa, mau nomor berapa dulu? Yang bisa jawab. Ayo pilih, mau nomor berapa? 7. Oke, nomor 7. Hiroshima dijatuhkan bom oleh tentara sekutu pada tanggal berapa? Hiroshima itu ada salah satu kota di Jepang. Ada yang tahu nggak? Ya, tanggal 6 Agustus. Weh, keren. Nomor berapa lagi? 10. Siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Itu dulu siapa namanya? Arya. Soekarno. Pembacaan teks proklamasi dilakukan oleh Insinyur Soekarno. Yeay. Ini boleh ambil hadiahnya. Ntar semua ini. Nomor berapa lagi? 3. Yang menjahit bendera merah putih? Fatmawati. Oke. Nomor 5 ya. Hiroshima dijatuhkan bom. 6. Sudah tadi. Pembacaan teks proklamasi mana? Soekarno. Benar. Kemudian jadi tonggak kemerdekaan Indonesia? Proklamasi kemerdekaan. Yeay. Wow, udah bagus semua ya pengetahuannya. Kalian amati gambar berikut ini. Ini gambar apa nih? Proklamasi. Ini siapa tokohnya? Soekarno. Iya, lagi membacakan teks proklamasi. Nah, siapa saya yang tahu tokoh-tokoh golongan tua dan golongan muda? Soekarno. Soekarno masuk golongan apa? Ini Miss ada permasalahan di sini. Jadi, bagaimana sih upaya rakyat Indonesia menuju kemerdekaan? Kemudian bagaimana penyelesaian peristiwa Rengas Dengklok? Nah, ngapa itu penting gitu. Selain ini ada pertanyaan lain nggak? Ya. Bagaimana proklamasi itu bisa terjadi? Nah, iya, bagaimana sih proklamasi itu bisa terjadi? Bagaimana prosesnya, ya kan? Ada lagi? Lagi ingin bertanya? Agar untuk kita bisa menjawab ini, bagaimana sih bisa terjadi, Miss? Gitu. Jadi di sini Miss menyiapkan berbagai materi. Nanti untuk gaya belajarnya, gambar itu untuk gaya belajar visual. Nanti untuk ada video juga untuk auditory atau visual juga. Nah, nanti ada kinestetik, kalian yang hobi bergerak-gerak itu boleh pakai VR ini. Nah, boleh pakai VR ini. Dan boleh akses ini materinya. Nah, boleh di-scan. Coba boleh di-scan untuk materi-materinya. Sambil Miss jelasin ya. Oke, jadi yang pertama itu persiapannya itu ada sidang BPU PKI. Apa itu sidang BPU PKI? Badan Pendidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ya, itu tanggal 9 April 1945 ya. Kemudian ada PPKI. Apa PPKI? Iya, dia persiapan kemerdekaan. Nah, ini awal kemerdekaan. Jadi latar belakangnya itu, kita kan dijajah oleh Jepang ya minggu lalu. Kemudian dibomlah 2 kota tadi. Kota apa? Hiroshima dan Nagasaki. Itulah oleh sekutu ya kan, oleh Uni Soviet. Nah, itu mengalami kekalahan Jepang itu. Nah, itu di tanggal 14 dia mengakui kekalahannya secara de facto. Nah, hal inilah didengar oleh siapa? Sultan Syahrir. Nah, ini
Mendengarlah di radio bahwa ada berita bahwa Jepang itu sudah kalah. Golongan muda tuh Tan Malaka, Hairul Saleh, Soekarni. Nah, ini mendesak Soekarno atau golongan tua, Soekarno, Hatta. Kenapa dia mendesak Soekarno? Inilah kesempatannya untuk kita merdeka, ya kan? Nah, tapi golongan tua ini masih kekeh ingin menunggu janji dari Jepang tadi tanggal 24 Agustus. Nah, jadi terjadinya pro dan kontra tadi, ada peristiwa namanya Rengas Dengklok. Jadi Soekarno dan Hatta itu diculik ke Rengas Dengklok. Ada yang tahu nggak tujuannya untuk apa kira-kira? Untuk melakukan proklamasi. Ada lagi? Karena tujuannya itu agar menjauhkan dari golongan tua itu dari distraksi dari Jepang. Gitu. Biar nggak kehasut oleh Jepang. Tulis oleh Soekarno, kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Nah, itu rencananya itu di lapangan Ikada. Cuman nggak bisa lagi karena tentara Jepang ada di mana-mana gitu. Jadi, di mana disepakati? Di rumah Soekarno. Alamatnya di mana? Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Dibacakanlah teks proklamasi itu. Kemudian benderanya dijahit oleh siapa? Fatmawati. Kemudian naskah tadi sudah diketik Sayuti Melik, diproklamasikanlah, dan pengibaran benderanya oleh siapa? Ini Latif Hendraningrat. Itu ya. Paham sampai sini? Paham. Ada yang ingin bertanya nggak? Ya, apa? Kenapa kemerdekaan dilakukan dalam persiapan cepat? Iya, kenapa kemerdekaan itu dilakukan secara cepat? Karena tadi kita melihat peluang cepat mungkin. Takutnya nanti ada negara lain yang masuk, yang ingin menjajah kita lagi gitu. Jadi harus secepat-cepatnya. Sekarang Miss bagi jadi 4 kelompok. Kayak 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Oke? Silakan duduknya berkelompok. Miss akan bagikan LKPD-nya. Oke, sudah. Ini boleh ngadep ke sini. Ini untuk LKPD-nya. Ini boleh ngadep ke sini ya. Nah, ini didiskusikan sama permasalahan-permasalahan yang tadi. Selain mengerjakan LKPD ini, nanti dipresentasikan ya LKPD-nya. Nah, kalian juga boleh membuat satu kesimpulan, yaitu boleh sebuah poster, boleh berupa poster ataupun template yang ada di Canva, buat kesimpulan dari LKPD ini ya. Ya, nanti dikirim, dipresentasikan juga. Silakan dikerjakan. Nih. Ya. Nah, di sini juga kalian boleh mencoba alat VR-nya. Nah, untuk sumber yang kalian dapatkan atau kalian mau cari untuk mengerjakan LKPD-nya, kalian boleh scan dari 3 sumber ini. Ada PPT untuk gaya belajar visual, kemudian ada juga VR, kemudian ada juga audio visual ataupun video. Nah, yang mau mencoba menggunakan VR boleh tunjuk tangannya, itu di scan yang ini. Handphonenya scan yang ini. Iya, masuk ke museum virtual. Nah, boleh. Nah, yang lain kalau nggak pakai ini juga bisa. Boleh di-scan pakai handphone, bisa 360 derajat ya. Jadi kayak kalian tuh berasa nyata di dalam museum itu gitu. Nah, coba boleh masukin dalam ini. Sudah di-scan? Boleh di-scan, semuanya di-scan yang tengah kalau mau lihat virtual museumnya. Rasa dia di dalam itu. Coba di sini. Ke tengah, handphonenya kanan dan ke atas gitu, gila. Nah, itu, iya. Nah, ke bawah, ke atas, ke samping, ada tangan, iya, bisa masuk. Nah, kalau yang pakai handphone ini bisa diklik ya, ini bisa diklik dan masuk dia. Iya. Nah, bisa masuk ke sini. Nah, kalian bisa lihat nih materi-materinya. Ada Soekarni kan di sini. Kalian bisa cari sumber-sumber dari sini untuk mengisi LKPD-nya, ya. Siapa lagi yang mau coba? VR, ayo silakan. Dah, stop. Kiri kanan ini aja, stop sini. Nah, iya. Gi, maju Gi. Dah. Oh, maju. Maju. Masuk nggak dia? Awas. Aja ya garisnya. Nah, ini sesuai yang mana aja. Iya, kalau ini word search. Nah, di garis.
Misalnya ini, Subarjo, ya. Apa lagi? Nah, coba ini, misalnya ini. Nah, iya, pintar. Pintar semua ya. Nah, mana? Boleh vertikal, boleh horizontal. Ya, Subarjo. Tadi sama nanti kan bikin produknya ataupun proyeknya itu membuat kesimpulan ataupun dari poster. Ya. Nanti pakai kesimpulan boleh buat kelas kanvanya. Tahu kan? Dari template itu di-share linknya sama teman-temannya. Ya. Satu lagi ya buat poster tentang kesimpulannya tadi untuk kalian presentasiin juga, ya. Pakai link Canva, bikin dari link Canva-nya, di-share. Coba mencari materinya di Canva. Coba buka Canva-nya. Oh, dikirim dulu. Kirim ke WA-nya. Ini dideskripsikan ini. Ini cerita tentang apa gitu. Iya. Ah, ya. Dideskripsikan ini. Iya, nggak apa-apa. Ini kayak gini. Misalnya ini kan seharusnya ditarik ya. Cuman kan bukan LKPD online-nya. Jadi di deskripsi aja ini peristiwa apa ditulis. Proklamasi oleh Soekarno. Yang sudah, kelompok yang sudah boleh masuk ke classroom-nya, dikumpul di situ. Ya, boleh kirimnya berupa link aja. Yang penting open access-nya dibuka. Ini suatu peristiwa. Ini kan proklamasi, ini bom, ini kemerdekaan, ini rapat. Oh, di sini, tarik aja ke sini. Ini ditarik aja ya garisnya. Nah, ini sesuai yang mana aja. Atau enggak tulis aja ini peristiwa apa. Ini kalau ini digaris ya. Lihat nih petunjuknya. Apa? Oh, scan tadi. Nah, yang lain boleh scan pakai materi tadi ya. Boleh di scan ya. Ya, silakan dikerjakan. Di sini tarik garis apa? Ya, garis di bawahnya dijelasin aja apa. Nah, kalau itu ya kalau ini word search. Nah, di garis misalnya ini Subarjo, ya. Apa lagi? Nah, coba ini misalnya ini. Nah, iya, pintar. Pintar semua ya. Nah, ini. Ya, boleh. Nah, kasih keterangan. Mana? Boleh vertikal, boleh horizontal. Ya, Subarjo. Tadi kan ada toko-toko proklamasi juga Subarjo. Nah, boleh ditarik, ditarik garisnya. Iya. Subarjo. Subarjo. Oke. Ya, silakan di-scan. Nah. Ini duduknya yang benar, duduk benar. Bisa ya. Nah, sama nanti kan bikin produknya ataupun proyeknya itu membuat kesimpulan ataupun dari poster. Ya. Nanti pakai kesimpulan boleh buat kelas kanvanya. Tahu kan? Dari template itu di-share linknya sama teman-temannya. Ya. Satu lagi ya buat poster tentang kesimpulannya tadi untuk kalian presentasiin juga, ya. Pakai link Canva, bikin dari link Canva-nya, di-share. Jadi ini lagi mempersiapkan untuk di lapang Ilkada. Ini kan hari pertama kan di pagi harinya di rumah Soekarno. Nah, siang itu kan di lapangan Ikada. Ya. Memproklamasikan juga. Ya, sore harinya kan di lapangan Ikada itu formal, sangat formal gitu. Ini proklamasi ke mereka. Udah ya, ayo kita kelompok 1 silakan untuk presentasi. Mana ini ya? Tania. Oh, ini. Sama LKPD-nya dibawa, dijelasin secara singkat aja. Kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil
PD, dan Ada ke depan, lihat dulu ya. Untuk presentasi ya. Perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan. Melalui proklamasi ini, bangsa Indonesia menyatakan kepada dunia bahwa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, tidak lagi dijajah oleh bangsa manapun. Peristiwa ini menjadi titik awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk mengatur pemerintahan sendiri serta membangun kehidupan yang bebas, adil, dan makmur. Oke. proklamasi. Terus yang kedua akan dibacakan oleh Aca. Ini Sayuti Melik yang mengetik naskah proklamasi. Ya. Yang ketiga akan dibaca oleh Salsa. Yang ketiga ada Laksana. Dulu ya untuk kelompok 1. Keren banget. Apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Silakan Alam bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertanya, bagaimana peran Laksamana Maeda dalam peristiwa proklamasi? Ya. Baiklah, terima kasih. Pertanyaannya akan dijawab. Jadi peran Laksamana Maeda Maeda adalah menyediakan tempat untuk perumusan naskah proklamasi. Pintar benar kali. Oke, silakan duduk kelompok 1. Terima kasih. Silakan kelompok 4. Proklamasi. Kesimpulan dari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang deklarasi resmi bahwa Indonesia telah bebas dari penjajahan menandai lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang berdaulat serta menjadi sumber hukum dan acuan cita-cita bangsa. Proklamasi menegaskan kemerdekaan Indonesia sebagai hasil perjuangan sendiri, bukan pemberian hak asing. Setelah kami buka sesi pertanyaan, apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Reza, silakan. Boleh. Perkenalan dulu siapa tadi? Tiga. Ya, silakan. Apa perbedaan antara teks proklamasi hasil konsep dan teks proklamasi yang diketik? Baiklah, pertanyaannya akan dijawab oleh Azra. Apa perbedaan antara teks proklamasi hasil konsep dan teks proklamasi yang diketik? Apa perbedaan tadi yang ditulis tangan ya sama yang diketik ya? Iya, tadi ada perbedaan. Oh, apa perbedaan tulis tangan ya? Tulis tangan sama yang diketik. Kan tulis tangan. Iya, pintar itu. Ada perbedaan. Keren. Kalau tulis tangan itu ditulis oleh IR Soekarno. Sedangkan kalau yang diketik itu ditulis oleh Sayuti Melik. Perbedaannya? Ya, Perbedaannya ada di naskahnya. tanggalnya itu di kalau Soekarno itu 17. Sampai sini. Tidak, oke. Kalau tidak kita ke refleksi. Sini bisa ada 5 pertanyaan. Bayangkan suasana menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar untuk meneruskan semangat perjuangan kemerdekaan? Dan kemudian bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran dengan Miss hari ini? Dan bagaimana hal yang paling berkesan menurut kalian? Yang bermakna, yang menggembirakan menurut kalian? Kemudian apakah kalian mengalami kesulitan dalam materi ini ya? Ini Miss bagiin, tolong diisi. Seru. Oke. Silakan ditulis. Menarik, menggembirakan menurut kamu yang mana? Jadi soal sama kuis tadi. Boleh. Kuis ya, paling seneng kuis. Nomor 1, apa yang kamu rasakan ketika membayangkan suasana menjelang proklamasi? Apa deg-degan? Gimana? Apa antusias? Misalnya, lagi, silakan kumpul. Yang udah dikumpul. Kamu bersedia nggak kalau membacain? Ya, bersedia. Silakan, dibacain dulu. Pertanyaan Enggak usah langsung aja. Iya, boleh deh. Apa yang pertama, apa yang kamu rasakan ketika membayangkan suasana menjelang proklamasi kemerdekaan Indonesia?
Nah, perasaan saya ya merinding. Wah. Kayak gitu, Miss. Ya, terus? Terus yang kedua, apa yang bisa kamu lakukan sebagai pelajar untuk meneruskan semangat perjuangan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kita bisa lakuin kayak belajar yang rajin gitu. Soalnya kan pahlawan kita udah berjuang untuk kita belajar, kita ini. Ya, terus? 3. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Seru banget. Seru Iya, banget. seru banget. Terus yang keempat, bagian yang paling berkesadaran, bermakna, menggembirakan, menarik dari pembelajaran hari ini. Mengapa? Ya kayak tadi pas main VR nih. Nah, seru main VR ya. Terus? Terus yang kelima, apakah kalian mengalami kesulitan pada materi yang diajarkan pada hari ini? Tidak, karena Miss menjelaskan sudah sangat jelas. Oke, keren sekali. Terima kasih sinya hari ini. Iya. Miss dikumpul. Ya, dikumpul. Yang sudah dikumpul. Nah, boleh ditempel deh. Boleh nih, silakan ditempel di sini. Nanti Miss cek-cek satu-satu. Nanti Miss baca-bacain random nanti. Belajar dengan giat. Ya. Sangat tertarik. Seru, asik, senang. Oke, sebelum kesimpulan, coba kita akan tes formatif menggunakan Google Form. Silakan kalian scan formatif ini. Waktunya 7 menit ya, bisa? 7 menit, 8 menit aja. Silakan di-scan. Google Form itu ada 15 pertanyaan. Mana? Yang mana handphonenya? Sudah, oke. Oke, waktunya udah habis ya untuk formatif. Hari ini yang mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, silakan. Kesimpulannya, dari semua peristiwa yang rumit dan penuh perjuangan, kita sebagai pelajar harus menjunjung tinggi perjuangan para pahlawan dahulu yang membuat kita merdeka dan bisa belajar seperti sekarang. Kita juga bisa mencontoh pahlawan kita seperti tidak menyia-nyiakan peluang besar untuk mencapai akhir yang bahagia. Oke, tepuk tangan untuk Akila. Ini Akila. Akila, ini ada hadiah Akila. Nah, oke. Oke ya, jadi kesimpulan hari ini yaitu proklamasi kemerdekaan itu dilakukan di 17 Agustus 1945. Teks proklamasinya dibuat oleh Soekarno, ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta. Oke. Jadi untuk persiapan kemerdekaan Indonesia itu melibatkan keberanian, diplomasi, dan kerjasama antar golongan muda dan golongan tua. Oke, minggu depan, untuk pelajaran selanjutnya, minggu depan kita bakalan cosplay, akan membahas tentang upaya mempertahankan kemerdekaan. Nah, tapi kita cosplay dengan kalian boleh menjadi pahlawan, jadi Soekarno. Moral kita pada hari ini, jadi persiapan kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya soal lembaga dan sidang ya, tetapi juga tentang keberanian, visi misi, dan diplomasi para tokoh bangsa. Anak-anak, kita harus dapat menghargai perjuangan para pahlawan kita yang telah memerdekakan negara kita sehingga kalian bisa sekolah seperti saat ini. Terima kasih untuk hari ini atas kerjasamanya, kalian luar biasa sekali. Diskusinya tadi kondusif, kolaborasinya bagus, presentasinya juga oke, produknya keterampilan kalian keren-keren, bisa ngasilin poster dengan infografi sebagus itu. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa lagi agar materi yang sudah Miss sampaikan tadi, pembelajaran tadi memberikan manfaat untuk kalian semua. Baik, siapa yang ingin memimpin doa hari ini? Oke, silakan Alam, maju ke depan. Baiklah teman-teman, kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana azin. Amin. Terima kasih Alam, silakan duduk kembali.
Baiklah anak-anak, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.